Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dalam surat Al-Kautsar, Allah Ta'ala berfirman, Inna a'tainakal kautsar. Ya Rasulullah, sesungguhnya kami telah memberikanmu nikmat yang banyak. Surat Kautsar ini adalah pemenuhan janji Allah yang disebutkan dalam surat Ad-Duha ayat 5. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardah. Dan kelak Tuhanmu pasti akan memberikan nikmatnya kepadamu sehingga engkau merasa puas atau bahagia. Apa pemberian yang bisa membuat hati baginda senang dan puas hati? Tidak lain dan tidak bukan ialah pemberian yang berhubungan dengan kemaslahatan umatnya. Karena baginda senantiasa memikirkan umatnya setiap saat dalam hidupnya. Memikirkan umatnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seringkali terlihat menangis. Tangisannya untuk umatnya ini bisa kita katakan ada dua. Pertama, baginda menangis karena khawatir yang luar biasa. Kedua, baginda menangis karena rasa rindu dan cinta yang luar biasa. Kenapa demikian? Karena baginda telah diperlihatkan Allah surga dan nerakanya ketika Isra wal Mi'raj. Baginda tahu betul ada di antara umatnya yang berada di dalam surganya. Umat yang senantiasa merindui baginda meski tidak pernah melihatnya. Umat yang senantiasa beriman kepadanya dan kepada Al-Quran yang dibawanya. Suatu ketika baginda menangis. Para sahabat bertanya, Maza yubkika ya Rasulullah? Apa yang membuat engkau menangis wahai Rasulullah? Baginda menjawab, Syauqan ila ahbabi. Aku rindu kepada kekasihku. Alasna ahbabuka ya Rasulullah? Bukankah kami adalah kekasihmu wahai Rasulullah? Tanya sahabat. La, antum ashabi. Tidak, kalian adalah sahabatku. Ahbabi, kekasihku adalah aqwamun ya'tuna min ba'di yu'minuna bi wabil kitab wahum lam yarawni. Tidak, kalian adalah sahabatku. Kekasihku adalah kaum yang datang jauh setelah aku. Mereka beriman kepadaku, beriman kepada Alkitab, yaitu Al-Quran, padahal mereka tidak pernah melihat aku. Masya Allah, baginda menunjukkan kecintaannya, kerinduannya kepada kita, bahkan sebelum kita ada di dunia ini, di hadapan para sahabat, sehingga mereka terlihat cemburu. Di sisi lain, baginda juga tahu betul ada umatnya yang berada di dalam api neraka dan mendapat siksa. Beliau khawatir luar biasa akan nasib umatnya kelak. Pernah suatu ketika baginda menangis, sampai-sampai Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk turun dan bertanya, Ya Jibril, sal Muhammad, madza yubki? Wahai Jibril, turun dan tanyakan kepada Muhammad SAW, apa yang membuatnya menangis? Padahal Allah Maha tahu jawabannya. Kenapa tetap bertanya? Supaya pembicaraan ini sampai ke telinga dan hati kita, sehingga kita mengetahui betapa sayang dan cintanya baginda Nabi kepada umatnya. Jibril turun dan berkata, Ya Muhammad, Allah yas'aluka madza yubkika. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah bertanya, apa yang membuat engkau menangis? Apa jawaban baginda Nabi? Mali ummati min ba'di ya Jibril. Apa nasib umatku setelah aku meninggal dunia wahai Jibril? Apa nasib kita wahai umat baginda Nabi? Adakah kita hidup sesuai dengan sunnahnya? Ataukah hidup kita sudah terlalu jauh dari syariat beliau? Bagaimana cara dan hidup kita saat ini? Bagaimana cara dan hidup anak-anak kita saat ini? Apakah mereka berakhlak sesuai dengan akhlak baginda Nabi? Apa yang telah kita ajarkan kepada anak-anak? Apakah mereka sudah kita ajarkan bagaimana cara mencintai Allah dan mencintai Nabi-Nya? Melihat cinta dan kasih sayang baginda Nabi kepada umatnya, dan betapa beliau senantiasa mengkhawatirkan umatnya, sampai-sampai Allah berfirman kepada baginda,
Lau syi'ta ja'altu amra ummatika ilaika. Wahai Muhammad, jika engkau mau, aku akan jadikan perkara umatmu kelak di hari perhitungan ada di tanganmu. Masya Allah. Allah tawarkan kepada baginda Nabi, jika masih khawatir, silahkan ambil alih. Engkau saja wahai Nabi yang menghisap umatmu. Betapa sayangnya Allah kepada baginda Nabi. Tapi lihatlah jawaban Nabi. Beliau sosok yang cerdas dan bijaksana. Beliau sama sekali tidak mengatakan, iya wahai Allah, aku ambil perkara umatku. Sama sekali tidak. Bukan itu jawaban Nabi. Jawaban beliau merupakan puncak rasa kasih sayangnya. La ya Rabbi, anta arhamu bihim minni. Tidak wahai Tuhan, engkau lebih kasih dan lebih sayang kepada mereka daripada aku. Masya Allah. Apa seperti itu jawaban Nabi? Karena Nabi tahu betul bahwa kasih sayang baginda kepada umatnya adalah kasih sayang sesama saudara. Adapun kasih sayang Allah adalah kasih sayang Sang Pencipta kepada makhluk ciptaannya. Apakah kasih sayang sesama saudara sama nilainya dengan kasih sayang Rabb yang Maha Pencipta? Seterusnya, apa yang menjadi firman Allah setelah mendengar jawaban baginda? Tidak wahai Rabb, engkau yang paling berhak memegang perkara umatku, karena aku adalah ciptaanmu. Ciptaanmu pasti akan berubah. Kasih sayangku mungkin berubah, sementara engkau Tuhan, kasih sayangmu tidak akan pernah berubah dan akan selalu ada. Allah berfirman, idzan la uhzika fihim abada. Wahai Nabi, karena engkau telah menyerahkan perkara umatmu kepadaku, maka aku berjanji, jika demikian, aku tidak akan pernah membuatmu kecewa atas perkara umatmu selamanya. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dan kelak Tuhanmu pasti akan memberikan karunia kepadamu wahai Rasulullah, sehingga hatimu menjadi puas dan bahagia. Inna a'tayna kal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberimu wahai Rasulullah nikmat yang banyak. Ya Rasulullah, bagaimana mungkin kami mampu membalas cintamu? Ya Rasulullah, bagaimana mungkin kami bisa membayar kasih sayangmu? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.